Bintang memenuhi langit malam ketika Huo Yuhao akhirnya terbangun dari tidur lelapnya. Ada rasa sakit yang tak bisa dijelaskan di sekujur tubuhnya, tetapi tampaknya ada banyak keaktifan yang berdesir di dalam dirinya pada saat yang sama. Vitalitas Huo Yuhao telah pulih saat pikiran dan tubuhnya sembuh. Kekuatan jiwanya mulai beredar, dan dia bisa tahu dengan pandangan sederhana ke dalam bahwa inti jiwa Yin yang ekuilibriumnya berputar sangat stabil. Selain itu, inti jiwanya telah membaik. Ketika kor jiwa Yin yang ekuilibrium Huo Yuhao pertama kali terbentuk, kekuatan jiwa seperti pusaran air mereka sangat tidak merata, dan berubah dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya yang bergelombang, dan bahkan napasnya. Tapi sekarang, inti jiwanya berubah. Ketika kekuatan kedua inti jiwanya berbenturan, pusaran kecil kekuatan jiwa semuanya berukuran sama. Selain itu, pusaran air terbesarnya dari sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan jiwanya sekarang. Setiap pusaran air juga sangat stabil, dan kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi emas dan biru. Kekuatan spiritualnya dan ultimate ace-nya hidup berdampingan. Meskipun pikiran dan tubuh Huo Yuhao masih lelah, kekuatan jiwanya telah pulih ke kondisi puncaknya. Lebih jauh lagi, kekuatan jiwanya telah meningkat dengan jelas sehingga tidak ada keraguan bahwa kultivasinya telah meningkat sekali lagi. Ini adalah hasil dari memaksa dirinya untuk mengeluarkan potensinya, dan dari inti jiwanya yang berangsur-angsur menyatu dan terbentuk. Aksi 1 lawan 10-nya tidak sia-sia, dan ia berhasil mencapai tujuan awalnya. Namun, kegembiraannya hanya bertahan sesaat. Ingatannya kembali, dan dia segera memikirkan apa yang terjadi sebelum dia jatuh pingsan. Huo Yuhao hampir segera bangkit berdiri dan melompat dari tempat tidurnya. "Wutong, bagaimana kabarnya? Di mana dia?" Kekuatan spiritual Huo Yuhao membentang dengan satu pikiran, dan dia segera menemukan bahwa dia kembali di paviliun Dewa Laut, dan Tang Wutong berada di sebuah ruangan tidak jauh dari miliknya. Huo Yuhao berlari ke kamar Tang Wutong secepat mungkin. Tang Wutong ada di kamar, dan Xiao Xiao sedang duduk di samping tempat tidurnya dan merawatnya. Tidak ada orang lain di sekitar, dan Xiao Xiao buru-buru meletakkan jari telunjuknya ke mulut ketika Huo Yuhao masuk. Huo Yuhao mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia sekarang benar-benar terjaga. "Xiao Xiao, bagaimana kabarnya?" Huo Yuhao berbisik. Xiao Xiao menggeleng lembut ketika dia berdiri dan menariknya keluar dari ruangan. Dia menatap Huo Yuhao dengan tatapan rumit di matanya saat mereka melangkah keluar. Hubungan Huo Yuhao dan Tang Wutong adalah yang paling bergejolak di antara generasi mereka dari 7 monster Shrek. Bahkan kakak tertua-tertua mereka kembali bersama dengan Xiao Iya. "Kamu harus tetap tenang, Yuhao." Xiao Xiao sangat jelas tentang bagaimana perasaannya tentang Tang Wutong. Jantung Huo Yuhao berdetak kencang saat dia menarik napas panjang. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Katakan, aku sangat tenang. Setidaknya, apakah Wutong masih hidup?" Petik 2. Xiao Xiao melanjutkan, "Situasi Wutong tidak begitu baik. Penatua Zhuang telah melihatnya. Kematian bersirkulasi di dalam tubuhnya, dan aura kematian ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan oleh kekuatan jiwanya. Itu sudah terjerat dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritual, dan itu telah mematikan kesadarannya. Itu sebabnya dia koma. Tidak ada yang bisa mengekstrak aura kematian itu sekarang, karena hal itu dapat melukai tubuh Wutong. Dia hanya bisa mengandalkan kemauannya sendiri, dan dia hanya bisa pulih ketika kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya bisa mengeluarkan aura kematian dari tubuhnya." Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan bibirnya dengan erat. Wutong jatuh koma. Saat itu, Wang Donger jatuh koma ketika dia mengirimnya kembali ke Clear Sky Sect, dan sekarang Wutong dalam keadaan koma. Apakah sejarah terulang kembali? Huo Yuhao tidak akan memiliki martabat lagi untuk menghadapi 2 pemimpin Clear Sky Sekte jika dia mengirimnya kembali. Xiao Xiao menghela nafas dan berkata, "Kalian berdua tidak sadarkan diri selama 3 hari. Jangan khawatir, Yuhao, dia pasti akan pulih." Petik 2. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan bertanya, "Apakah aura kematian di tubuhnya menurun selama 3 hari terakhir?" Xiao Xiao ragu-ragu untuk sesaat, tetapi dia tidak tahan untuk berbaring di ujung ketika dia menggelengkan kepalanya dengan lembut.
Huo Yuhao memejamkan matanya dengan menyakitkan ketika dia berlari kembali ke kamar dan menerkam di samping tempat tidur Tang Wutong. Dia memegang tangannya dengan erat. Tangan Tang Wutong sangat dingin, dan wajahnya yang cantik pucat pasi. Tidak ada sedikit pun warna di wajahnya, dan energi hidupnya sangat lemah. Huo Yuhao mengulurkan benang kecil kekuatan jiwa ke tubuh Tang Wutong, dan dia segera mengerti apa yang dikatakan Xiao Xiao sebelumnya. Dia benar, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Tang Wutong dalam kondisinya saat ini. Kekuatan jiwa Tang Wutong telah menjadi sangat berantakan dan membingungkan. Kekuatan jiwanya yang keunguan keemasan dilapisi dengan warna-warna hitam keabu-abuan, dan rona-rona gelap itu telah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan jiwanya, dan bahkan ke dalam nadinya. Untungnya, tampaknya ada beberapa kekuatan khusus yang melindungi organ-organnya dan bagian vital lainnya. Kalau tidak, aura kematian ini sudah bisa merenggut nyawanya. Huo Yuhao dengan cepat membuat penilaian yang akurat bahwa dia tidak bisa memperlakukan Tang Wutong, setidaknya tidak dengan kekuatannya saat ini. Pilihan terbaiknya adalah membawa Tang Wutong kembali ke Clear Sky Sect. Hanya 2 pemimpin Clear Sky Sekte yang memahami kultivasi Tang Wutong terbaik, dan hanya mereka yang tahu bagaimana menyembuhkannya. Tapi saya belum bisa melindunginya lagi. Jadi bagaimana saya bisa menghadapi 2 pemimpin sekte jika saya kembali ke sana? Huo Yuhao tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa dia harus pergi. Apa yang akan terjadi padanya tidak lagi penting, karena yang penting adalah bahwa Tang Wutong bisa menjadi lebih baik. Huo Yuhao dengan cepat mengambil keputusan. Dia tidak seperti dulu, dan meskipun hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit, dia masih memilih untuk berdiri dengan ulet. Untuk diatasi dengan kesedihan yang intens adalah tampilan kelemahan, dan dia harus kuat. Xiao Xiao, bisakah aku menyusahkanmu untuk merawatnya? Saya perlu berurusan dengan beberapa masalah sebelum saya membawanya untuk berobat. Huo Yuhao berkata kepada Xiao Xiao. Xiao Xiao mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Penatua Xuan telah membuat pengecualian untuk mengizinkan saya ke Paviliun Dewa Laut untuk merawat Wutong. Anda telah berkontribusi besar pada akademi kali ini, jadi Anda bisa melanjutkan dan melakukan apa yang Anda inginkan. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk membantu Anda jika Anda membutuhkan bantuan kami, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantunya pulih. Petik 2. Ya, Huo Yuhao mengangguk sebelum dia keluar dari ruangan. Penatua Xuan, Yan Shaoze, dan Xian Liner sudah menunggu dengan tenang di luar. Penatua Xuan. Suara Huo Yuhao sedikit gemetar ketika dia melihat Penatua Xuan, dan kesedihan di hatinya melonjak. Penatua Xuan menepuk pundaknya. Jangan sedih, Yuhao. Maaf kami tidak bisa melindungi Anda dan Wutong. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Penatua Xuan, apakah pasukan Kekaisaran Sun Moon mundur? Penatua Xuan mengangguk dan menjawab, mereka pergi, dan sepertinya mereka mundur ke wilayah asli Kekaisaran Jiwa Surgawi. Saya tidak tahu kemana mereka pergi setelah itu, karena penguncian mereka pada pengawasan sangat ketat. Petik 2. Huo Yuhao berkata, menurut kesepakatan kita, dia akan meninggalkan akademi sendirian untuk saat ini. Penatua Xuan, ada beberapa hal yang harus saya berikan kepada Anda yang akan menjamin keamanan akademi. Bisakah Anda meminta elit Star Luo Empire dan elit Dowling untuk pulang secepat mungkin sehingga mereka dapat bersiap untuk menghadapi invasi Kekaisaran Sun Moon? Petik 2. Kekaisaran Sun Moon telah menerima pukulan besar dari apa yang telah terjadi. Saya telah menghancurkan salah satu legiun insinyur jiwa peringkat binatang mereka, dan beberapa insinyur jiwa kelas 9 mereka tewas dalam pertempuran. Gereja Roh Kudus juga sangat terluka, dan mereka akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Petik 2. Penatua Xuan mengambil cincin penyimpanan yang Huo Yuhao berikan kepadanya dan bertanya, apa ini? Huo Yuhao menjawab, ini berisi beberapa peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 yang saya ambil dari Komandan Imperial Dragon Legion, bersama dengan beberapa alat jiwa lainnya. Ada total 15 kerang meriam stasioner kelas 9 di dalamnya. Jika mereka semua ditembakkan pada saat yang sama, Anda dapat memusnahkan semuanya dalam ribuan kilometer persegi. Kerang meriam ini tidak akan memiliki masalah memastikan keamanan akademi. Petik 2.
Penatua Xuan menghela napas dalam-dalam. Huo Yuhao benar-benar menyelesaikan salah satu masalah utama akademi sendirian. Dengan peluru meriam jiwa stasioner ini, Akademi Shrek tidak lagi membutuhkan elit bintang Luo dan Kekaisaran Dowling untuk menjaga kota. Mereka kemudian bisa menggunakan kekuatan mereka secara langsung melawan Kekaisaran Sun Moon. Selain itu, meskipun pertempuran 1 lawan 10 Huo Yuhao tidak selesai pada akhirnya, ia telah menang dalam 7 pertempuran. Dia telah sangat melukai individu kuat lawan mereka, dan memberikan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap moral dan momentum Kekaisaran Sun Moon. Tentara Kekaisaran Sun Moon telah beberapa saat ditolak. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Yuhao? Situasi Wutong, suara Yan Shaoze tampak agak suram. Huo Yuhao menjawab, Din Yan, saya ingin merawat saudari Xiao Tao dulu, dan kemudian saya akan mengambil Wutong untuk perawatan. Hanya keluarganya yang tahu bagaimana memperlakukannya. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali setelah saya pergi, tetapi saya berharap Anda semua bisa memaafkan saya. Hidup Wutong adalah segalanya bagiku. Petik 2. Xian Liner berkata, kamu anak yang baik, Yuhao. Jangan ragu untuk melakukan apapun yang Anda butuhkan. Saya suka kepribadian Anda dengan cinta dan emosi yang berani, dan Anda telah melakukan cukup banyak untuk akademi. Petik 2. Penatua Xuan menepuk bahu Huo Yuhao sekali lagi. Reputasimu telah disemen dengan pertempuran ini. Kembalilah sesegera mungkin, karena akademi membutuhkanmu. Petik 2. Iya. Saya akan kembali secepat mungkin begitu situasi Wutong stabil. Petik 2. Huo Yuhao mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Xuan dan kedua dekan ketika dia meninggalkan paviliun Dewa Laut. Dia bersujud di depan pohon emas sekali lagi sebelum dia mulai mengucapkan mantra lebih jauh, dan membuka gerbang spektralnya. Penatua Xuan dan kedua dekan memandang ketika gerbang hitam besar itu terbuka, dan Huo Yuhao menghilang ke dalam kegelapan. Yan Shaoze menghela nafas samar saat dia melihat gerbang yang dengan cepat menutup. Dia benar-benar sudah dewasa. Dia masih tahu apa yang penting, dan dia masih tahu apa yang harus dia lakukan bahkan di saat seperti ini. Saya jauh dari dia ketika saya seusianya. Petik 2. Xian Liner tertawa dingin, terutama tentang emosi dan hidupmu. Mulut Yan Shaoze berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Dia tidak pernah bisa memenangkan argumen melawan Xian Liner tentang ini. Penatua Xuan berkata, Shaoze, segera kumpulkan komandan 3 kekaisaran. Kami akan membuka pertemuan sesegera mungkin untuk menyusun strategi melawan Kekaisaran Sun Moon. Kita bisa sedikit rileks karena Kekaisaran Matahari Bulan telah mundur, tetapi kita harus melakukan langkah yang benar sesudahnya. Kalau tidak, Permaisuri Dewa Perang akan mengejutkan kita sekali lagi. Di dalam Demiplan Spektral, Huo Yuhao melangkah keluar dari gerbang spektralnya dengan cepat, tetapi menyadari betapa terkejutnya ketika dia keluar bahwa di suatu tempat di kejauhan ada lautan api. Teriakan menyakitkan dan auman yang ganas bisa terdengar ketika aura mayat hidup melonjak baik di dalam lautan api dan di sekitarnya. Huo Yuhao adalah pemilik Demiplan Spektral ini, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura mayat hidup Demiplannya telah melemah setidaknya 10%. Kekuatan destruktif macam apa yang bisa mencapainya? Huo Yuhao melolong ke udara saat dia mengetuk kakinya di tanah dan melonjak ke langit. Ice Ultimate yang berkembang dengan cepat meresap keluar ketika dia naik ke udara, dan suhu dengan cepat turun ketika kepingan salju besar menari-nari di sekujur tubuhnya. Huo Yuhao bisa mendapatkan tampilan yang lebih baik dari ketinggian yang lebih tinggi. Segala sesuatu dalam jarak 5 km dari titik tertentu bermandikan api. Untungnya, Huo Yuhao tidak memilih tempat di dekat Kam Legiun Insinyur Jiwa ketika ia menempatkan Ma Xiaotao ke Demiplan Spektralnya. Kalau tidak, semua sumber daya mereka yang tersimpan di dalam pesawat pemandian rahasia akan dihancurkan. Ma Xiaotao seperti binatang buas dalam bentuk manusia saat dia menerjang di tanah, dan makhluk mayat hidup menjadi debu kemanapun dia pergi. Api tertinggi Ma Xiaotao tidak murni, tetapi masih memiliki kekuatan destruktif yang sangat besar. Makhluk-makhluk mayat hidup bahkan tidak takut dengan aura suci, tetapi mereka sangat takut dengan api tertingginya. Semua jenis makhluk mayat hidup tidak bisa benar-benar menolak api tertingginya. Untungnya,
Ma Xiaotao yang sombong telah membuat marah beberapa Ice Dragon di dalam Demi-Plane Spektral, dan Ice Dragon itu telah bekerja sama dan hampir tidak menghentikan pembantaian histerisnya. Huo Yuhao menamparkan dahinya. Erbai jelas tidak ada di sana, karena dia belum membawa Raja Beruang Es Jiangxi kembali ketika dia jatuh pingsan. Kalau tidak, Ma Xiaotao tidak akan begitu destruktif jika dia ada di sekitar untuk memerintahkan makhluk mayat hidup lainnya. Huo Yuhao melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice saat lolongannya yang panjang berjalan jauh ke kejauhan. Dia adalah diktator tempat ini, dan makhluk-makhluk mayat hidup itu telah menyetujuinya sejak lama ketika dia terus tumbuh lebih kuat. Ice Dragon adalah makhluk mayat hidup terkuat di dalam Demi-Plane Spektralnya. Tentu saja, itu tidak termasuk Erbai. Kekuatan bertarung naga es ini hampir bisa dibandingkan dengan kekuatan Titlet Douluo, dan 3 naga es yang bekerja sama hampir tidak bisa menahan Ma Xiaotao. Mereka semua terluka dan cap terbelur, dan mereka segera meraung dalam ketika mereka mendengar lolongan Huo Yuhao untuk meminta bantuan padanya. Ma Xiaotao tampaknya merasakan aura Huo Yuhao saat dia menoleh ke langit. Mata merah gelapnya segera memancarkan kegilaan yang intens. Ketika musuh berhadapan muka, mata mereka akan terbakar dengan kebencian. Huo Yuhao telah melemparkannya sebelum ini, dan dia telah pulih sedikit sebelum dia mulai membantai semua yang ada di sekitarnya. Gereja Roh Kudus telah mengukir pembunuhan ke tulang-tulangnya sejak lama. Ma Xiaotao berteriak dengan marah ketika dia melihat Huo Yuhao, dan sayap Phoenix-nya mengepak saat dia berlari ke arahnya seperti bintang jatuh. Huo Yuhao berhenti di udara saat dia segera melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice. Badai es dan salju yang dahsyat segera membentuk pusaran air raksasa yang melanda Ma Xiaotao. Meskipun pikirannya masih sedikit lelah, kemampuan generasi inti jiwa Yin yang ekuilibriumnya telah memungkinkannya untuk sepenuhnya memulihkan kekuatan jiwanya. Bagaimana Ma Xiaotao bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya dalam kondisi seperti itu? Ice Ultimate Huo Yuhao menguncinya sepenuhnya. Ma Xiaotao seperti ngengat kecil yang berjuang dalam badai salju. Dia sudah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya karena dia telah bertarung untuk waktu yang lama. Dia sekarang berhadapan dengan Huo Yuhao, dan Ultimate Ice-nya memengaruhi kekuatan jiwanya sementara dia mengeluarkan kekuatan jiwanya terus-menerus ke titik di mana kekuatan jiwanya akhirnya habis. Ma Xiaotao begitu histeris sehingga dia ingin meledakkan inti jiwanya, tetapi Huo Yuhao berlari ke depan tepat pada waktunya dan menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice untuk sepenuhnya melumpuhkannya. Huo Yuhao membawa Ma Xiaotao kembali ke tanah. Dia menatap tubuh beku dan ekspresi mengamuk saat dia menghela napas panjang. Aku sudah mengecewakanmu, kakak. Saya tidak bisa menyelamatkan Anda sebelumnya, dan itulah mengapa Anda menjadi seperti ini. Huo Yuhao membuka tangannya saat dia berbicara dan memeluk Ma Xiaotao dengan lembut. Huo Yuhao benar-benar pulih dari cedera yang dideritanya dari Blade Dewa Iblis karena energi hidupnya yang luar biasa. Kekuatan jiwa Huo Yuhao berdesir, dan Ultimate Ice-nya menyebar ke tubuh Ma Xiaotao melalui pelukannya dan menekan api jahat di tubuhnya. Kekuatan jiwa Ma Xiaotao baru saja mulai pulih karena inti jiwanya, tetapi inti jiwanya sekarang melambat saat Ultimate Ice melonjak dengan kuat ke dalam tubuhnya. Huo Yuhao membantunya menyilangkan kakinya untuk duduk sebelum dia duduk di hadapannya, dan dia menggunakan Controlling Crane Capturing Dragon untuk menarik telapak tangannya ke depan dan meletakkannya di tangannya saat dia perlahan-lahan menyalurkan kekuatan jiwa Ice Ultimate-nya, yang semurni mungkin, dan dicampur dengan kekuatan spiritualnya, ke dalam tubuh Ma Xiaotao. Kekuatan jiwa Huo Yuhao memasuki lorong Ma Xiaotao, dan hatinya berubah menjadi simpul. Situasi Ma Xiaotao berbeda dari Tang Wutong. Aura kematian telah benar-benar melemahkan Tang Wutong, sementara Ma Xiaotao diganggu oleh kejahatan. Situasi Ma Xiaotao relatif lebih baik, tetapi lorong, kerangka, dan organnya telah lama tererosi oleh Ki jahat, dan itu menyusahkan, terutama karena Ki jahat itu dengan penuh semangat menyerbu laut spiritualnya. Namun, Huo Yuhao tidak seperti bagaimana dia ketika dia pertama kali mencoba untuk mengobati Ma Xiaotao. Tidak ada yang bisa dia lakukan saat itu, dan dia hanya bisa mengandalkan Ultimate Ice untuk menekan kejahatan itu. Segalanya berbeda sekarang, dan kekuatan rohaninya jauh lebih kuat daripada sebelumnya.
Kekuatan jiwa Huo Yuhao dengan paksa menekan api jahat Ma Xiao Tao di bawah kendalinya yang rumit, dan dia mengusir benang ki jahat itu seutas benang, seperti dia mengekstraksi parasit dari tubuhnya. Huo Yuhao mengalami kesulitan membimbing ki jahat keluar dari tubuhnya pada awalnya, tetapi ia mulai melantunkan mantra, dan ki jahat menjadi jauh lebih lunak ketika kekuatan pemurnian berangsur-angsur mengalir melalui lorong-lorong Ma Xiao Tao. Dengan kata lain, ki jahat sedang dimurnikan secara langsung. Huo Yuhao menggunakan ultimate ace-nya, kekuatan spiritualnya yang tangguh, dan kekuatan pemurniannya saat ia secara bertahap membilas dan membersihkan setiap sudut tubuh Ma Xiao Tao melalui ketiga saluran itu. Dia mengusir setiap ons ki jahat, sementara dia mempertahankan kekuatan jiwanya yang seperti api. Penipisan dan kelelahan Ma Xiao Tao dari sebelumnya terbukti sangat bermanfaat. Dia tidak memiliki kumpulan kekuatan jiwa yang luas, dan Huo Yuhao telah membatasi kesembuhannya. Ini memungkinkannya untuk fokus pada tubuhnya sejak awal. Huo Yuhao membutuhkan waktu 12 jam untuk menghilangkan semua ki jahat dari tubuhnya, dan lautan spiritualnya berikutnya. Ma Xiao Tao hanya bisa benar-benar bangun jika ki jahat di laut rohaninya juga dihilangkan. Tidak diragukan lagi, ini adalah proses yang sulit. Tidak sulit membayangkan betapa canggihnya laut spiritual seseorang, dan lebih jauh lagi, kedua belah pihak saling bertentangan. Huo Yuhao merenung dalam-dalam selama beberapa saat sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan dengan metode yang relatif berisiko karena dia tidak bisa menunda lebih jauh. Lautan spiritual Ma Xiao Tao melepaskan ki jahat dari awal sampai akhir, dan jika dia tidak membersihkan lautan spiritualnya sepenuhnya, maka semua yang baru saja dia lakukan bisa sia-sia. Huo Yuhao mengendalikan pikirannya saat dia menggunakan perampasan spiritual terhadap lautan spiritual Ma Xiao Tao. Perampasan spiritual dapat memungkinkan pertahanan siapapun terhadap kekuatan spiritual segera dikurangi menjadi nol, dan semua kemampuan defensif melawan kekuatan spiritual akan sepenuhnya dihilangkan. Huo Yuhao dengan cepat menggunakan spiritual blast setelah dia selesai menggunakan spiritual dissociation. Di bawah kendali lembutnya, ledakan spiritualnya hanya 50% sekuat normal. Lautan spiritual Ma Xiao Tao bergetar kuat ketika spiritual blast-nya mengalir melewatinya, dan Huo Yuhao mengambil kesempatan ini untuk menyuntikkan seutas kekuatan spiritualnya yang memiliki kekuatan pemurnian yang tertanam di dalamnya ke dalam lautan spiritual Ma Xiao Tao. Lautan spiritual Ma Xiao Tao sepenuhnya merah gelap. Jika laut spiritual Huo Yuhao adalah lautan emas, maka lautan spiritualnya adalah lava cair. Lahar cair mendidih dan menggelegak ketika benang kekuatan pemurnian memasuki laut spiritualnya. Sepotong lava merah gelap segera berubah menjadi merah keemasan, tetapi lava segera membalas terhadap kekuatan spiritual Huo Yuhao dengan ganas. Itu efektif. Huo Yuhao segera membuat keputusan yang akurat, dan tidak lagi menahan diri saat dia sepenuhnya melepaskan kekuatan pemurnian yang tertanam padanya. Cahaya putih lembut menutupi sepetak besar lautan spiritual Ma Xiao Tao dan bertarung dengan gagah berani melawan semua ki jahat yang terkandung di dalamnya. Huo Yuhao mengambil kesempatan ini untuk mengangkat tangan kanannya saat dia meletakkan jarinya di antara alis Ma Xiao Tao, dan terus-menerus menanamkan kekuatan pemurniannya ke lautan spiritual Ma Xiao Tao. Kekuatan spiritual Huo Yuhao melindunginya, jadi kekuatan pemurniannya tidak mungkin melukai otaknya. Selain itu, kendalinya sangat rumit dan halus, dan ia bergerak melawan wilayah inti laut spiritual Ma Xiao Tao. Kekuatan pemurnian akan menyebar keluar dari daerah-daerah pusat, yang berarti itu tidak akan menyentuh organ vitalnya dan bagian-bagian di sekitar laut spiritualnya sebelum waktunya. Waktu terus berlalu, dan ekspresi seram dan memutar Ma Xiao Tao mulai surut. Wajahnya yang gelap dan berbahaya secara bertahap mendapatkan kembali warna dan kemerahan, saat ki iblisnya diusir satu demi satu. Huo Yuhao tampak seperti berada di keranjang uap saat banyak kabut dan uap air keluar dari tubuhnya dan naik ke udara. Ini mewakili kekuatan spiritual Huo Yuhao yang tangguh yang dapat menyaingi kekuatan seorang douluo tertinggi. Orang lain di sepatunya pasti sudah hancur sejak lama. Huo Yuhao harus menggunakan perampasan spiritual terhadap Ma Xiao Tao terus-menerus, karena hanya dengan begitu dia dapat memastikan bahwa kekuatan penyuciannya bisa masuk terus-menerus. Kekuatan jiwa Ma Xiao Tao perlahan pulih melalui inti jiwanya.
Masih ada ki jahat yang terkandung dalam kekuatan jiwanya, tapi ki jahat itu jauh lebih redup dari sebelumnya. Selain itu, dia masih tidak bisa melakukan apa-apa karena Huo Yuhao telah mematikan laut spiritualnya, dan matanya tertutup ketika ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya yang cantik dari waktu ke waktu. Kekuatan pemurnian Huo Yuhao akhirnya menghilangkan benang merah ki jahat di lautan spiritual Ma Xiao Tao. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan menarik jarinya dan meletakkannya kembali ke telapak tangannya. Kekuatan jiwa es tertinggi Huo Yuhao mengalir ke tubuhnya, dan hawa dingin sedingin es membuat Ma Xiao Tao menggigil kedinginan saat dia membuka matanya. Ma Xiao Tao tampak agak tersesat ketika pertama kali membuka matanya, tetapi jiwanya tampak kembali ketika dia melihat Huo Yuhao di depannya. Wajah Ma Xiao Tao mengalir dengan kejutan yang menyenangkan, dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia segera merasakan kekuatan jiwa es ultimate Huo Yuhao yang berkembang menjalari tubuhnya, dan dia buru-buru menyalurkan kekuatan jiwanya sendiri untuk bekerja sama dengannya. Semuanya menjadi lebih lancar begitu dia mulai bekerja sama. Kekuatan spiritual Kor Yin yang ekuilibrium Huo Yuhao yang tangguh itu sombong, dan kekuatan jiwa yang menakutkan menyapu dirinya dan dengan cepat memusnahkan ki jahat di tubuhnya. Banyak kekuatan jiwa Ma Xiao Tao juga dimurnikan. Sebagian besar kekuatan jiwanya masih dipenuhi ki jahat, dan itu akan terus memengaruhi dirinya jika dia tidak membersihkan semuanya. Huo Yuhao menghela napas dalam-dalam saat dia menarik telapak tangannya. Ma Xiao Tao juga mengambil napas dalam-dalam, dan tubuhnya terasa sangat nyaman dan santai, tetapi dia merasa sedikit kosong pada saat yang sama. Kekuatannya telah anjlok, dan dia tidak hanya kehilangan ultimate fire-nya. Dia juga kehilangan hampir sepertiga dari kekuatan jiwanya. Meskipun dia akan pulih dengan sangat cepat, dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan jiwa bela dirinya, dan bahwa ki jahat di tubuhnya dapat kambuh jika dia memulihkan kultivasinya. Masalah yang mendasarinya masih ada, tetapi setidaknya pikirannya kembali normal. Cahaya melintas di tangan Huo Yuhao pada saat ini ketika kotak giok muncul di tangannya. Kotak terbuka, dan pasta merah keemasan yang menyerupai madu muncul di depan Ma Xiao Tao. Aroma samar yang dicampur dengan elemen api yang padat dan murni segera menarik perhatian Ma Xiao Tao. Huo Yuhao mendatangi Ma Xiao Tao dan dia memasukkan karet berkobar di dalam kotak ke mulut Ma Xiao Tao sedikit demi sedikit. Ma Xiao Tao tidak berbicara dari awal sampai akhir, dan dia juga tidak menolak ketika dia menelan sepotong karet berkobar demi sepotong. Air mata mengalir di matanya. "Maaf, kakak. Saya terlalu lambat, dan akibatnya Anda sangat menderita. Saya pasti akan memperbaiki Anda sekali dan selama ini, dan Anda akan menjadi master jiwa sejati dari Ultimate Fire setelah hari ini. Anda tidak perlu khawatir tentang ki jahat itu lagi. Ini disebut karet berkobar, dan itu adalah esensi ramuan abadi tipe api. Itu hanya akan muncul setelah kehamilan setidaknya selama 10.000 tahun." Petik 2. Ma Xiao Tao merasakan karet berkobar di perutnya ketika elemen api tebal naik di dalam tubuhnya, dan kelemahan yang dia rasakan segera digantikan oleh perasaan bengkak. Warna merah kemerahan yang indah terpancar di sekujur tubuhnya saat elemen api tebal itu terus membengkak dan beriak. Huo Yuhao tidak bisa membantunya lagi, karena ultimate ice-nya hanya akan menjadi kontraproduktif jika dia menyuntikkannya ke tubuhnya sekarang. Bagaimana Ma Xiao Tao akan muncul dari kepompongnya sekarang tergantung pada proses kultivasinya sendiri. Huo Yuhao tidak meragukan potensi karet berkobar. Dia hampir meremas aprikot blazing delicate kering saat itu untuk bagian ini, dan esensi makhluk jiwa 100.000 tahun harus cukup untuk membantu Ma Xiao Tao memurnikan jiwa bela dirinya. Ma Xiao Tao dengan cepat memasuki meditasi, dan Huo Yuhao akhirnya menghela nafas lega. Dia akhirnya berhasil merawat kakak perempuannya, yang merupakan salah satu harapan terbesarnya. Huo Yuhao tidak hanya pergi, tetapi sebaliknya duduk di hadapan Ma Xiao Tao dan diam-diam menyalurkan kekuatan jiwanya sehingga dia bisa pulih, sementara dia melindunginya pada saat yang sama. Ma Xiao Tao menyerap karet berkobar lebih cepat dari yang dia duga, dan dia hanya membutuhkan waktu 2 jam sebelum auranya mulai berubah secara drastis. Suhu di sekelilingnya mulai naik terus-menerus, dan tanah di bawah kakinya berubah menjadi merah tua.
Cahaya merah keemasan bersinar 20 meter di sekelilingnya dan berdenyut dengan napasnya, dan Huo Yuhao terpaksa lebih jauh karena aura panas itu sehingga dia tidak akan terpengaruh. Ang, sebuah panggilan Phoenix cerah menggema di langit saat sepasang sayap Phoenix emas merah terbentang di belakang punggung Ma Xiaotao. Ya, sayapnya berwarna merah keemasan, tidak lagi merah tua, saat aura berapinya melonjak ke langit. Ma Xiaotao mengepakkan sayapnya dengan keras saat dia mengangkat dirinya tinggi-tinggi ke langit. Tampaknya ada matahari merah keemasan lain di langit yang menyinari bumi yang besar dan memicu lolongan penderitaan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang bersamaan. Sinar matahari adalah bagian penting dari kehidupan untuk benua Douluo, tetapi sinar matahari yang intens hanya berarti kematian dan kehancuran di dalam demiplan spektral ini. Sebagian besar makhluk mayat hidup jatuh ke tanah dalam ketakutan dan menunggu kekuatan destruktif dan apokaliptik ini turun ke atas mereka. Untungnya, semuanya hanya sementara. Cahaya merah keemasan perlahan-lahan surut di langit, dan rambut merah berapi-api Ma Xiaotao mendapatkan kembali warnanya. Setiap helai tampaknya terbentuk dari perhiasan merah yang disatukan. Bingkai menarik Ma Xiaotao secara bertahap melayang ketika dia tiba di depan Huo Yuhao. Huo Yuhao sudah berdiri, dan dia menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. "Selamat datang kembali, saudari," kata Huo Yuhao sambil tersenyum. Ma Xiaotao membuka lengannya dan memeluknya. Dia adalah seorang gadis montok, dan tubuhnya yang berdada menekan Huo Yuhao sampai dia merasa sedikit mati lemas dan canggung. Tapi dia merasa lebih bahagia dan bahagia. Ma Xiaotao mencium pipinya dengan keras ketika dia mendongak dan berkata, "Terima kasih, adik kecil." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku sudah terlambat. Anda tidak akan harus terlalu menderita jika saya datang lebih awal untuk Anda." Petik 2. Wajah Ma Xiaotao menjadi gelap. "Saya akan mengambil kembali apa yang menjadi kewajiban Gereja Roh Kudus pada saya suatu hari nanti." "Di mana kita? Mengapa ada begitu banyak makhluk mayat hidup di sini? Lihat saya bunuh mereka terlebih dahulu." Dia berbalik dan hendak berjalan pergi saat dia berbicara. Pikiran Ma Xiaotao sudah pulih, dan emosinya yang berapi-api juga kembali. Huo Yuhao buru-buru menariknya ke belakang saat dia menjelaskan secara singkat asal-usul demiplanalnya yang spektral, dan baru saat itulah Ma Xiaotao berubah pikiran. "Ayo pergi, kakak. Semua orang di akademi khawatirmu padamu, dan ada beberapa hal yang harus aku tangani." Petik 2. Gerbang spektral hitam dibuka kembali saat Huo Yuhao membawa Ma Xiaotao kembali ke Paviliun Dewa Laut. Paviliun Dewa Laut masih memancarkan cahaya keemasan redup, dan pohon emas yang tinggi masih ada di sana. Segala sesuatu yang akrab dengan Ma Xiaotao masih ada di sini, dan air mata jatuh dari matanya tanpa terkendali ketika dia melihat segala sesuatu saat dia berlutut di tanah. "Saya kembali. Akhirnya aku kembali. Saya akhirnya kembali ke rumah." Ma Xiaotao mulai menangis, dan dia seperti pengembara yang telah kembali ke rumah pada saat ini. Dia sama sekali tidak tampak seperti Titlet Douluo yang tangguh. Sekitar 10 tahun telah berlalu sejak dia ditangkap. 10 tahun itu berlalu seperti mimpi. Dia telah tenggelam dalam ki jahat dan membunuh dari awal sampai akhir, dan dia tidak memiliki kendali atas pikirannya. Huo Yuhao telah menyelamatkannya di tengah jalan selama beberapa waktu, dan dia mencoba mengendalikan diri, tetapi dia tidak bisa melakukan itu sejak lama. Dia jatuh kembali ke siklus mengerikan pada akhirnya. Jiwa bela dirinya akhirnya disublimasikan, dan dia akhirnya menjadi penguasa jiwa sejati dari Ultimate Fire. Ki jahat tidak lagi menyebabkan masalah, dan dia merasa seperti telah dilahirkan kembali. Huo Yuhao berlutut di samping Ma Xiaotao, tetapi dia tidak berusaha menghiburnya. Dia telah sangat dipengaruhi oleh semua ki jahat selama bertahun-tahun ini, dan emosinya telah terlalu banyak tertahan. Katarsis jelas bermanfaat untuknya. Ma Xiaotao menangis selama 15 menit. Ada orang lain yang merobek pada saat yang sama, tetapi itu bukan Huo Yuhao. Sebaliknya, itu adalah dekan Departemen Marsial Jiwa Akademi Shrek, Yan Shaoze, yang berdiri di depan Paviliun Dewa Laut. Ma Xiaotao akhirnya menangis sampai dia sedikit lelah. Dia mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat Yan Shaoze, dia segera berseru di bagian atas suaranya, "Guru."
Ma Xiaotao berlari ke pelukan Yan Shaoze dengan langkah cepat, dan terus menangis tanpa terkendali. Yan Shaoze telah membesarkannya sejak dia masih kecil, dan guru dan muridnya sangat dekat. Yan Shaoze tidak punya anak, dan dia selalu memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Dia tidak pernah menyerah mencari dia meskipun dia telah hilang selama bertahun-tahun, tetapi dunia sangat luas, dan gereja Roh Kudus adalah orang yang telah menculiknya. Bagaimana dia bisa menemukannya? Tapi sekarang Ma Xiaotao telah kembali, dan pikirannya kembali normal. Bagaimana bisa Yan Shaoze menahan air matanya lebih lama? Teriakan memekakkan telinga Ma Xiaotao akhirnya menarik perhatian para tetua saat mereka melangkah keluar dari paviliun Dewa Laut satu demi satu. Semua orang mengungkapkan ekspresi puas ketika mereka menyaksikan kembalinya Ma Xiaotao, dan bahwa dia kembali normal. Selain itu, kembalinya dia mewakili tambahan kekuatan akademi. Mereka telah melihat kekuatan Ma Xiaotao selama pertempuran melawan Huo Yuhao. Meskipun dia masih lebih lemah dibandingkan, secara keseluruhan dia masih lebih berbakat daripada Zheng Lexuan. Ma Xiaotao hampir menjadi Douluo Transcendent. Dia telah menjadi salah satu siswa paling terkenal di halaman dalam sebelum dia ditangkap, dan kembalinya dia sungguh luar biasa. Tepat ketika semua orang merasa bahagia dan bersemangat, Huo Yuhao diam-diam memasuki paviliun Dewa Laut dan berjalan ke kamar Tang Wutong saat dia duduk di sebelahnya dengan tenang. Aku ingin sendirian dengan Wutong sebentar. Apakah itu baik-baik saja, Xiao Xiao? Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Xiao Xiao mengangguk ketika dia berbalik untuk pergi. Senyum tipis muncul di wajah Huo Yuhao saat dia menatap wajah pucat Tang Wutong yang mengerikan ketika dia berbaring di tempat tidur. Dia dengan lembut menyisir rambutnya yang biru kemerahan sebelum mencium pipinya yang lembut. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Pasukan Kekaisaran Sun Mun telah mundur, dan saudari Xiaotao telah kembali. Dua keinginan saya telah terpenuhi. Meskipun ada beberapa hal lain yang membutuhkan perhatian saya, Anda lebih penting. Kami akan pulang sekarang, kembali ke rumah Anda. Tidak peduli apa yang dilakukan kedua pemimpin sekte itu terhadap saya harus membantu Anda pulih. Jika tidak, maka saya akan pergi kemanapun Anda pergi. Aku tidak akan pernah meninggalkan sisimu lagi selama sisa hidupku, tidak peduli apapun, bahkan jika aku harus menjadi mayat. Petik 2. Huo Yuhao mengeluarkan sehelai kertas saat berbicara, dan menulis beberapa hal sebelum meletakkan kertas itu dengan lembut di atas meja di sampingnya. Dia mulai melantunkan mantra, dan gerbang spektral diam-diam terbuka.